Kohgren, kalau Kohgren punya pengalaman yang sama nggak nih di rumah? Apakah kalau boleh tahu ada saudara perempuan Kohgren? Ada. Oke, Jadi jadi aku gimana kan dulu saudara. pengalaman di rumah? Pengalaman di rumah, apakah ada perbedaan perlakuan gitu? Waduh. Atau memang sejak dini sudah dilibatkan untuk berbagi peran yang sama? Kalau ngomong perbedaan ya, kan saya sama adik saya berdua ya. Saya laki-laki, adik saya perempuan. Kita cuma dua bersaudara. Kalau ngomong perbedaan perlakuan itu kayak langit dan bumi, Kak. Jadi nggak ada tuh namanya pendidikan kesetaraan tuh nggak ada sama sekali. Jadi mulai dari yang kalau dulu di rumah ya, kan dulu saya di Kalimantan. Saya tuh besar di Kalimantan Barat, meskipun lahirnya di Jakarta, jadi cuma numpang lahir, habis itu ke Kalimantan gitu kan. Saya itu lahir di keluarga Tionghoa. Keluarga Tionghoa kan ya cukup patriarkis ya pasti ya. Cukup apa ya, sangat menjunjung tinggi laki-laki gitu lah. Laki-laki itu tempatnya itu ya non dapur, non rumah gitu. Pokoknya di luar lah itu kan kerjaannya kan. Nah, kalau misalnya di rumah, mama itu selalu kasih excuse gitu ya. Selalu kasih ya istilahnya toleransi lah kalau aku nggak mau nyapu, aku nggak mau ngepel. Meskipun mama ada nyuruh kadang-kadang kalau dia lagi capek, ya oke lah gitu, Grand masih oke gitu. Tapi kalau adikku jangan gitu, kamu kan perempuan gitu kan, kamu harusnya nyapu, kamu harusnya ngepel. Ya dari situ aku ngelihat bahwa perlakuannya beda banget gitu ya. Kalau aku boleh main tanpa mikirin rumah, tapi adikku nggak boleh main pergi keluar tanpa mikirin rumah gitu. Jadi perbedaannya jauh banget dari perlakuan, dari juga apa ya, privilege mungkin zaman sekarang ngomong ya, privilege-nya ya beda banget deh. Pokoknya kita laki-laki ini apa ya, makannya duluan ya, kalau piringnya bisa dibedain gitu. Pokoknya perlakuannya beda banget deh itu. Jadi kalau dibilang ada nggak pendidikan kesetaraan, kayaknya cuma satu ya, bahwa ya jangan perlakuin perempuan, karena dari sisi itu ya, sisi orang tua ya, perlakuin perempuan sembarangan gitu aja sih. Habis itu yang lain nggak ada deh. Bentuk praktisnya kayaknya semuanya saya privilege-nya banyak banget gitu. Oke. Nah, di titik apa nih kalau tadi kan di perkenalan kita sudah sampaikan melawan patriarki, sosial medianya ini sudah frame-nya begitu. Di titik apa Kohgren sampai kemudian sadar bahwa ini privilege nih buat aku gitu, ini privilege buat aku nih, ini nggak bener nih gitu, nggak bener ya, nggak bener nih gitu. Itu di titik apa tuh? Di titik waktu mulai masuk kuliah, ambil kuliah S2 di Universitas Indonesia, ambil master kajian gender, yang sekarang lagi nulis tesis akhirnya. Gitu. Ini lulus, amin. Anak Salemba. Oh, anak Salemba, iya. Anak Salemba rupanya, oke. Anak Salemba, yang McD-nya seberang-seberangan. Asik. Ya, jadi dari kuliah di situ ya, tapi nggak pernah ngerasain Salemba, cuma baru berapa bulan nih ngerasain Salemba ya. Produk pandemi ya. Produk pandemi, maksudnya 2020 udah pandemi banget gitu kan. Tapi dari kelas itu Kak, aku tuh ngerasain banget apa ya, paparan pengetahuan, paparan sudut pandang yang berbeda banget. Ya, bagaimana opresi atau tekanan terhadap perempuan itu disingkap, dan bagaimana privilege laki-laki itu juga di sisi sebaliknya sangat mewah dan apa ya, susah untuk dimiliki oleh perempuan gitu loh. Terutama pada konteks-konteks yang mungkin di mana masyarakat itu belum terlalu teredukasi gitu kan. Nah, itu parah banget gitu, parah banget. Dan ketika mulai belajar mulai dari yang paling dasar gitu kan, kesadaran tentang kesetaraan, pembagian peran ya kan, bersama kita berperan, bagaimana relasi yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Wah, mulai aku refleksiin ke diri. Ya? Iya, mulai mikir kan, akhirnya nikah juga tuh. Terus aku refleksiin ke diriku sama istriku, waduh, aku mulai galau gitu loh. Mulai galau. Apalagi aku kan privilege gue terganggu nih gitu ya. Iya, aku juga pendeta. Karena nah itu yang bikin apa ya, irisan identitas pendetaku itu juga yang bikin aku pengen berubah.
Karena aku belajar nih gimana ketidakadilan terhadap perempuan itu terjadi. Dan di setiap minggu mungkin di mimbar aku khotbah soal keadilan bagi semua orang. Kita harus adil, baik sama orang gitulah ya. Pokoknya soal hal yang positif. Tapi aku sendiri melakukan hal itu pada sisi mikro ya, pada aspek mikro. Nah, itu pun akhirnya mengganggu nurani aku gitu. Dan itulah pecut utama atau pecut pertama untuk berubah. Oke, kamu bisa mengkhotbahkan keadilan. Apa bentuknya? Bentuk pertama adalah ya kamu harus perlakuin dengan adil istrimu. Kamu harus punya peran yang sama. Gitu loh, punya bareng-bareng untuk menjalankan hal ini, bukan cuma merasa bahwa pekerjaan domestik itu perempuan, ngurus rumah tuh perempuan, saya urusnya duit aja sama urusan kerjaan di luar. Nggak bisa gitu. Dan istri saya pun kan kerja, dia double burden kalau kayak gitu kan, double beban gitu. Nah itu nggak adil. Nah itu yang bikin saya tuh galau. Gimana bisa saya korbanin hal yang baik, hal yang adil, tapi saya sendiri pelaku ketidakadilan. Itu sih Mbak. Wow. Udah kayak korban. Iya, saya agak deg-degan langsung. Anyway, tapi memang berat ya. Apalagi sebagai seorang pendeta, you have to walk the talk gitu ya. Harus nggak cuma manis di bibir begitu, tapi juga harus melakukannya gitu. Karena bagaimanapun juga ada banyak jemaat yang ngelihat nih ngomong doang apa enggak nih gitu kan, karena ya tapi luar biasa perjalanannya, dapat A. Tesisnya dapat A. Makasih. Dapat A. Oke, mudah-mudahan lancar tesisnya. Nah, waktu pertama, karena ini tadi dari teori-teori di bangku kuliah S2 lagi. Nah, ini sebetulnya saya penasaran juga kenapa kemudian memutuskan untuk mengambil studi gender di UI dan kenapa tidak mengambil sosiologi misalnya, tapi itu nanti aja ya, kita chattingan aja. Oke, saya mau fokus pertama kali melakukan pekerjaan rumah tangga yang selama ini nggak biasa melakukannya. Itu ada perasaan gimana gitu, kayak masa gue ngepel sih, aku cuci piring, terus jemur baju, tetangga lihat malu nih gue gitu. Ya. Itu gimana perasaannya? Nah, bener, perasaan malu dan gengsi itu muncul loh pertama-tama itu. Oh ya, come on, laki-laki masa lu cemen begitu sih gitu. Emang istri lu nggak bisa diberdayain gitu ya? Kamu kamu dibawa istrimu, kamu ikutan suami takut istri gitu kan? Masih ya. Iya, masih itu. Jadi kayak apa ya? Mindset lama yang udah mendarah daging dalam diriku tuh mulai muncul waktu aku mulai kerja tuh mulai muncul. Dan apalagi ya kalau ya namanya orang nggak biasa ngerjain kan pasti sering salah ya nggak? Ya nggak yang ngepelnya harusnya dari depan ke belakang, aku dari belakang ke depan kan, jadi keinjak lagi. Itu feng shui-nya salah. Iya kan? Kan kalau pertama ngepel nggak ngerti kan pasti dari belakang ke depan kan, akhirnya nginjak yang udah dipel gitu. Ya udah mulai istri kadang-kadang udahlah lu nggak bisa gitu kan, diomelin begitu. Udah gua aja. Akhirnya muncul perasaan kayak pengen ngomong, wah kurang asem, ya udah dia lah, gue nggak mau ngurusin lagi dah gitu. Ada perasaan, udah kita pengen berusaha berubah, tapi nggak direspek gitu kan, bukan pelan-pelan gitu kan, udahlah, balik aja kayak dulu. Ya itu mungkin marah sebentar ya, kadang-kadang kesel sebentar, tapi ya akhirnya belajar bahwa memang ya aku salah gitu loh, ya, aku mesti dengan rendah hati. Ya, aku bilang apa yang bener gimana coba. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Dan ya itu, mungkin aku juga ngomong ke istriku, bilang ya jangan gitu dong, aku baru belajar nih gitu kan. Emang lu nggak pernah di rumah, dia nanya kan? Ya emang nggak pernah. Nah, dia baru ingat, oh iya ya. Karena keluarga dia itu dari yang laki-laki pun diajarin, kalau keluarga saya enggak gitu loh. Iya, beda itu ya, kebiasaan. Oke, terima kasih.